Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Bahtiar Kusmana. NIM saya 221011402769. Saya dari kelas 03 TPLP 030. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan atau menjabarkan tentang struktur data, yaitu tuple. Kita lanjut. Nah, apa itu tuple? Tuple adalah salah satu struktur data di Python yang mampu menyimpan sekumpulan nilai dalam satu variabel. Tuple didefinisikan dengan menggunakan tanda kurung buka dan tutup. Ya, kita lanjut ke contoh sederhana tuple. Nah, contoh sederhana tuple itu seperti ini. Kita tuh dengan membuat tuple hewan, nama-nama hewan. Yang pertama ada tuple underscore hewan sama dengan buka kurung, ya, ayam, koma, gajah, koma, kambing, koma, rusa. Nah, di baris kelima itu untuk menampilkan tuple dalam variabel. Yang pertama ada print buka kurung tuple underscore hewan dan tutup kurung. Nah, outputnya itu adalah ayam, koma, gajah, koma, kambing, koma, rusa. Jadi seperti itu untuk contoh sederhana tuple. Kita lanjut lagi untuk membuat elemen dalam tuple. Nah, membuat elemen dalam tuple ini sangat gampang ya, karena kita bisa membuatnya dengan tanpa ribet. Yang pertama ada tuple underscore contoh. Kita bebas contoh memakai apa saja, misalkan tuple underscore nilai, misal. Sama dengan buka kurung nilai A, nilai B, nilai C. Itu untuk membuat elemen dalam tuple, memakai buka kurung dan koma. Seperti itu. Kita lanjut lagi untuk membuat dan mengakses elemen. Nah, di tuple kita bisa mengakses elemen menggunakan tanda buka kurung siku dan tutup kurung siku. Nah, seperti ini. Di baris kedua ada tuple underscore contoh nilai A buka kurung seperti tadi, koma nilai B, koma nilai C. Nah, di baris kelima dan keenam itu untuk mengakses elemen dengan urutan indeks. Jadi, indeksnya itu yang 0 ada nilai A, yang 1 ada nilai B, yang kedua ada nilai C. Karena indeks berurutan dari 0. Oke, di sini outputnya adalah nilai B dan nilai C. Karena kita memanggil nilai indeks ke-1 dan indeks kedua. Seperti itu, di baris kelima dan di baris keenam. Kita lanjut lagi. Untuk kelebihan tuple. Nah, di sini kelebihan tuple ada 5, karena banyak, kita pilih 5 aja. Tuple ini tidak dapat diubah. Ini dapat menjadi keuntungan karena memastikan bahwa data tidak akan termodifikasi secara tidak sengaja. Jadi, data itu tidak bisa dimodifikasi secara tidak sengaja atau diubah secara real time, gitu ya. Yang kedua ada efisien. Tuple lebih efisien dalam memori dan waktu dibandingkan dengan list, karena tidak memerlukan overhead untuk menyimpan informasi tentang ukuran dan modifikasi. Nah, yang ketiga, itu aman untuk thread shift. Tuple adalah thread shift, yang berarti aman untuk diakses dan dimodifikasi oleh beberapa thread secara bersamaan. Jadi seperti itu. Nah, yang keempat, itu ada hashing. Tuple dapat di-hash yang membuatnya berguna untuk membuat kunci unik dan membandingkan data dengan cepat. Nah, yang kelima ada urutan. Tuple mempertahankan urutan elemennya, yang membuatnya berguna untuk menyimpan data yang harus diproses dalam urutan tertentu. Jadi seperti itu untuk kelebihan elemen tuple ini, tipe data tuple ini. Kita lanjut. Itu untuk mengakses elemen dalam tuple. Sama seperti tadi, kita dapat mengakses elemen dalam tuple dengan memanggil indeksnya di dalam tanda kurung siku. Jadi, ini ada contoh lagi, yaitu tuple underscore contoh sama dengan buka kurung ayam, kita pakai nama hewan, gajah, harimau, dan indeks. Kita tuh akan mengakses elemen ini memakai indeks, ya. Sorry, yang terakhir itu singa. Nah, di baris kelima, ke-6, ke-7, kita akan menampilkan elemen yang dipanggil memakai tanda kurung siku, yaitu print buka kurung tuple underscore contoh 0, karena kita memanggil ayam.
Lalu yang baris 6, print, buka kurung, tuple, underscore contoh. Kita akan memanggil gajah. Print, buka kurung, tuple, underscore contoh 2. Kita akan memanggil harimau. Nah, outputannya pun sama. Karena kita memanggil indeks 0, 1, 2, 3. 1, 2, hingga 3 indeks. Yaitu ayam, gajah, dan harimau. Jadi seperti itu. Untuk mengakses elemen dalam tuple. Nah, di sini ada kekurangan tuple juga. Kekurangan tuple tidak dapat diubah. Nah, itu juga bisa menjadi kelemahan karena data tidak dapat dimodifikasi setelah dibuat. Jadi, ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing di dalam tuple ini. Yang kedua ada kurang fleksibel. Tuple kurang fleksibel dibandingkan dengan list karena tidak dapat diubah ukurannya atau elemennya tidak dapat ditambahkan atau dihapus. Jadi masing-masing memiliki kelebihan fleksibel dan kekurangan fleksibelnya masing-masing. Yaitu yang ketiga ada tidak dapat diiris. Tidak seperti list. Tuple tidak dapat diiris untuk mengekstrak subtuple. Yang keempat ada kurang umum. Tuple kurang umum digunakan dibandingkan dengan list, yang berarti ada lebih sedikit fungsi dan metode yang tersedia untuk kerjasama dengannya. Dan seperti itu untuk kekurangan tuple. Jadi ada kelebihan dan kekurangan tipe data yang masing-masing seperti itu. Nah, di sini ada terakhir ada kesimpulan. Kita dapat menyimpulkan bahwa tuple merupakan struktur data yang konsisten dan dapat diandalkan untuk menyimpan dan mengelola dalam situasi di mana perubahan data tidak diperlukan. Tuple pun ideal untuk data yang tidak perlu diubah dan membutuhkan efisiensi serta keamanan. Jadi seperti itu untuk materi tipe data tuple ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.